Clearing. Pengertian clearing atau pembeningan merupakan reagen pembeningan bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Reagen pembeningan larut dalam dua larutan tersebut. Jika agen dehidrasi telah digantikan dengan agen pembeningan, maka jaringan tersebut akan memiliki penampilan yang bening dan tembus cahaya. Sebagian besar agen pembeningan adalah cairan yang mudah terbakar, sehingga penggunaannya harus berhati-hati. Agen pembeningan memiliki titik didih yang rendah sehingga lebih mudah digantikan dengan lelahan parafin. Pemaparan agen pembeningan yang terlalu lama maka dapat menyebabkan jaringan menjadi rapuh. Oleh karena itu, kita harus dilakukan pemantauan terhadap waktu saat berlangsungnya proses pembeningan. Tujuannya yaitu untuk mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan suatu larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi. Macam-macam larutan clearing atau pembeningan. Yang pertama ada silol, toluene, chloroform, silol substitusi, citrusfruit oil atau yang disebut dengan reagen limonene. Selanjutnya prosedurnya, itu yang pertama kita melewatkan jaringan melalui satu seri larutan yang dapat mengeluarkan cairan dehidrasi dan menggantinya dengan larutan yang dapat berikatan dengan media infiltrasi atau impregnasi. Yang kedua, larutan akan menarik cairan dehidrasi kemudian menempati ruangan yang ditinggalkan oleh cairan dehidrasi tersebut. Dengan larutan silol pertama, itu waktunya selama 1 jam. Silol kedua setengah jam dan silol ketiga juga setengah jam. Syarat larutan. Yang pertama itu penetrasi jaringan yang cepat. Kedua, penghapusan agen dehidrasi cepat, mudah digantikan oleh agen infiltrasi, dan yang terakhir toksisitas rendah dan murah. Apa sih itu tanda-tanda berhasilnya proses clearing atau pembeningan? Yang pertama itu clearing bertindak sebagai perantara antara larutan dehidrasi dan infiltrasi. Jika agen dehidrasi telah digantikan semua dengan agen pembeningan, maka jaringan tersebut akan memiliki penampilan yang bening dan tembus cahaya. Yang kedua, agen pembeningan juga mempermudah parafin untuk memasuki jaringan. Selanjutnya yaitu infiltrasi atau yang disebut juga impregnasi. Infiltrasi adalah suatu proses memasukkan materi atau filtrat ke dalam jaringan, sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Rumusnya itu CnH2n plus 2, titik leburnya itu 50-57 derajat Celcius, kelarutannya dalam air tidak larut, dan titik nyalanya 199 derajat Celcius cc. Tujuannya yaitu untuk memasukkan filtrat ke dalam jaringan sehingga jaringan tersebut dapat mengeras akibat filtrat tersebut di suhu ruang. Sedangkan lilin parafin adalah media yang paling sering digunakan untuk infiltrasi dan penanaman jaringan. Lilin ini merupakan campuran hidrokarbon berantai panjang yang diproduksi dari pemecahan minyak mineral. Prosedurnya itu 1. Mekanisme masuknya filtrat ini ke dalam sel adalah dengan menggantikannya cairan pembeningan dengan tingkat kelarutannya. Kedua, lilin parafin meresapi jaringan dalam bentuk cair dan membentuk dengan cepat. 3. Jaringan dibenamkan dalam parafin, kemudian membentuk matriks agar mencegah kerusakan struktur jaringan selama pemotongan. 4. Reagen infiltrasi mempertahankan fungsi dari sel dan komponen ultrastruktural selama proses pemotongan. Apabila menggunakan larutan parafin 1, maka waktunya itu 1 jam, dan parafin 2 jam. Sifat-sifat larutan, yaitu sifatnya bervariasi tergantung dari titik lebur yang digunakan, berkisar antara 47-64 Celcius. Selanjutnya mempunyai titik leleh lebih tinggi, baik digunakan untuk jaringan yang lebih keras misalnya tulang. Parafin murah dan cocok digunakan untuk pewarnaan rutin khusus dan imunohistokimia. Selanjutnya lebih sulit mendapatkan pemotongan yang tipis, namun lebih mudah membuat pita.
Selanjutnya ada embedding atau blocking. Parafin embedding adalah proses penanaman jaringan ke dalam cetakan berisi parafin cair. Bila dingin, maka akan mengeras sehingga mudah untuk dipotong dengan mikrotom. Teknik yang digunakan yaitu ada teknik lama dan teknik modern. Tujuannya yaitu untuk mengelilingi jaringan oleh media seperti agar-agar, gelatin, atau lilin yang bila dipadatkan akan memberikan dukungan eksternal yang cukup selama pemotongan. Langkah-langkahnya itu yang pertama, kita tuangkan parafin cair secukupnya ke dalam base mold. Kedua, posisikan jaringan dengan yang diharapkan. 3. Didinginkan dasar base mold sehingga posisi tidak terjadi perubahan. 4. Tutup dengan kaset jaringan. Yang kelima, tuangkan parafin cair kembali hingga batas maksimal. Yang keenam, dinginkan dengan kondisi alas base mold dingin. Posisi yang benar untuk spesimen jaringan. Yang pertama, itu adalah struktur tubular. Merupakan penampang dinding dan lumen harus terlihat seperti arteri, vena, tuba Fallopi, dan spesimen vas deferens. Yang kedua ada biopsi kulit. Di antaranya itu ada eksisi, penampang epidermis, dermis, dan lapisan subkutan harus terlihat. 3. Usus, kandung empedu, dan biopsi epitel lainnya, seperti memotong bidang pada sudut kanan ke permukaan, dan diposisikan sehingga permukaan epitel dipotong terakhir. Minimal kompresi dan distorsi lapisan epitel. Yang keempat tuh ada biopsi otot. Potongan harus berisi bidang melintang dan longitudinal. Yang kelima, beberapa potongan jaringan diposisikan berdampingan dengan permukaan epitel menghadap ke arah yang sama. Selanjutnya, ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam embedding. Di antaranya yang pertama, yaitu kita harus memperhatikan jaringan yang hendak ditanam. Cek lebih dahulu beberapa buah jaringan yang hendak ditanam pada keterangan di formulir atau di kaset. Yang kedua, pastikan sebelum menutup base mold dengan kaset, posisi jaringan benar-benar kuat. 3. Pastikan kaset yang hendak digunakan untuk tutup base mold dalam kondisi panas, sehingga parafin dipastikan mengalir melalui seluruh celah. Yang keempat, lakukan teknik penanaman jaringan secara cepat sehingga parafin tidak membeku. Mikrotomi. Mikrotomi merupakan proses pemotongan jaringan dalam mikrometer dan menempelkan ke permukaan slide untuk dapat dievaluasi. Umumnya ini mikrotomi diperoleh dari jaringan yang ditanam dalam parafin sehingga didapat blok jaringan yang bersifat padat dan keras. Jenis-jenis mikrotom itu ada 5. Yang pertama ada rotary mikrotom, Rotchkin mikrotom, baselet mikrotom, slide mikrotom, dan freezing mikrotom. Di gambar di samping merupakan gambar mikrotomi dan jenis-jenis mikrotominya. Tahap yang penting dalam mikrotomi. Yang pertama, kita periksa apakah mikrotom berfungsi baik. Kedua, sebelum memotong, blok harus diletakkan di atas es. Dan perhatikan jenis jaringan, khususnya yaitu jaringan epidermis. Yang ketiga, lakukan potongan tebal atau yang disebut dengan trimming. Yang keempat, pasang larutan mikrotomer yaitu 3-5 mikron. Yang kelima, lakukan pemotongan tipis dan hasil potongan pertama dan kedua dibuang, selanjutnya diambil. 6. Hasil potongan diletakkan di bak air atau yang disebut dengan water bath. Suhunya itu 40-50 derajat. Yang ketujuh, setelah mengembang segera mungkin diambil atau dilekatkan ke kaca benda. Yang kedelapan, keringkan di atas lempengan pemanas atau hot plate dengan suhu 56-58 derajat dan 20-30 menit kemudian dipulas. Perawatan mikrotom. Di antaranya itu kita harus membersihkan mikrotom secara menyeluruh setelah selesai digunakan setiap harinya. Secara dengan membuang semua sisa parafin menggunakan kuas halus atau kain halus yang dibasahi silol kemudian dikeringkan secara menyeluruh. Selanjutnya, jika memungkinkan, gunakan minyak mikrotom atau oli khusus pada semua bagian pergerakan. Mendokumentasikan setiap perawatan,
perbaikan, dan perawatan rutin lainnya oleh teknisi yang menjamin mikrotom berada dalam kondisi baik dalam hal konsistensi, hasil pemotongan, dan keamanan kerja. Dan yang terakhir yaitu menutup mikrotom jika tidak digunakan lagi. Selanjutnya itu ada pewarnaan rutin atau yang disebut juga HNE. Pewarnaan merupakan proses mewarnai komponen jaringan yang transparan setelah melalui proses pematangan jaringan. Pewarnaan rutin yang biasa digunakan untuk histopatologi adalah pewarnaan HNE atau yang disebut juga hematoxylin eosin. Dapat memberikan overview yang baik. Tujuannya itu untuk memberikan overview umum dari struktur jaringan yang digunakan sebagai alat diagnostik. Prinsip pulasan HNE yaitu yang pertama, hematoxylin akan mewarnai inti sel berwarna biru atau violet. Tahap kedua, eosin Y atau B sebagai counterstage sitoplasma, kolagen, dan keratin berwarna merah. Selanjutnya itu struktur yang berwarna biru bersifat basophilic karena diafinitasnya terhadap zat warna basa atau hematoxylin. Struktur berwarna pink bersifat acidophilic karena afinitasnya terhadap zat warna asam atau yang disebut juga eosin. Gambar di samping ini merupakan struktur yang berwarna biru dan berwarna pink. Klasifikasi pewarnaan berdasarkan zat warna itu ada natural dish. Di antaranya ada acid cermin, ekstra serangga betina yang hidup di pohon kaktus di daerah tropis. Hematoxylin ini getah pohon hematoxylin campecyanum. Selanjutnya ada scented days, ada benzin, quinone, dan anilin. Berdasarkan waktunya itu ada direct dan indirect. Ada direct staining, molekul zat warna langsung ditangkap oleh jaringan, misalnya eosin. Selanjutnya ada indirect staining, yaitu molekul zat berwarna biru bisa ditangkap oleh jaringan jika menggunakan zat pewarna morden. Contohnya itu hemoktisilin menggunakan potasium alum sebagai morden. Kelebihan pulasan HNE yaitu hasil pulasan sempurna yang dihasilkan dari kombinasi dua zat warna, ready to use reagents, dan mudah digunakan. Tahapan pewarna HNE. Yang pertama ada pemanasan, deparafinisasi, rehidrasi, staining, dehidrasi, clearing, dan cover slipping. Metode pewarnaannya itu ada dua, ada metode regresif dan progresif. Gambar di samping ini merupakan pewarnaan HNE. Kesimpulan dari metode regresif atau tidak langsung dan metode progresifnya. Dalam deparafinasinya itu silol 1 dan silol 2 2 menit, rehidrasi alkohol absolut 1, absolut 2, alkohol 96 dan 70 itu waktunya 1 menit, air mengalir 2-4 menit. Dalam pulasan utama hematoxylin yaitu 2-5 menit, air mengalir 2-4 menit, asam alkohol 1-3 celup, air mengalir 2-4 menit, bluing itu 10 celup, dan air mengalir 2-4 menit. Sedangkan dehidrasinya alkohol 70-96 itu waktunya 1 menit, eosin itu 10-20 celup, alkohol 96 absolut 1 itu 1 menit dan 2 menit, alkohol absolut 2, silol 1 dan silol 2 2 menit, sedangkan mounting itu tidak ada. Dalam metode progresif deparafinasi silol 1 dan silol 2 waktunya 2 menit, dalam dehidrasi alkohol absolut 1, absolut 2, 96 dan 70 itu waktunya 1 menit, air mengalir 2-4 menit. Pulasan utamanya hematoxylin 5-7 menit. Yang ke-9 air mengalir 2-4 menit. 10 ada bluing 10 celup. Air mengalirnya 2-4 menit. Di dalam dehidrasi alkohol 70, alkohol 96 itu 1 menit. Yang ke-14 ada eosin, toksin itu 10-20 celup. 15 ada alkohol 96, alkohol absolut 1, absolut 2, dan silol 1, silol 2, dan mountain itu waktunya alkohol 96 1 menit,
dan 15-20 itu 20 menit. Komponen reagen pewarnaan HNE. Yang pertama ada hematoksilin Haris, yang kedua ada eosin, yang ketiga ada larutan alkohol asam, yang terakhir ada bluing atau lithium karbonat jenuh. Gambar di bawah merupakan hasil pewarnaan HNE. Diferensiasi merupakan proses penggunaan larutan asam untuk menghilangkan pewarnaan yang berlebih atau dekolorisasi. Larutan yang biasa digunakan adalah asam alkohol 1%. Larutan ini akan meningkatkan konsentrasi dari H+ pada proses diferensiasi akan dilepas ikatan antara A13+ dengan jaringan dan ikatan antara A13+ dengan hematin. Pewarnaan histokimia merupakan pewarnaan digunakan untuk mengkarakterisasi konstituen jaringan tertentu. TEDA, hematoksilin dan eosin, trichome Mason, PAS, Mukikmain, Elkin Blue, pH-nya itu 2,5, Hekiron atau besi, asam cepat, dan toluen biru, dan selanjutnya. Diterapkan pada bidang diagnostik, eksperimental, dan beberapa penelitian, terutama diterapkan pada konstituen jaringan tertentu. Kekurangannya itu seperti spesifitas tidak cukup tinggi, dan teknik ini tidak selalu berguna dalam penyakit neoplastik. Selanjutnya ada pewarnaan imunositokomia, merupakan jenis uji spesifik antigen yang dibuat dengan menggunakan pewarnaan fluoreskin atau penanda enzim. Suatu proses mengidentifikasi protein spesifik pada jaringan atau sel dengan menggunakan antibodi. Tempat pengikatan antara antibodi dengan protein spesifik diidentifikasi dengan marker yang biasanya dilekatkan pada antibodi dan bisa divisualisasi secara langsung atau dengan reaksi untuk mengidentifikasi marker. Marker dapat berupa senyawa berwarna, zat berfluoresensi, logam berat, label radioaktif, atau enzim. Teknik imunosito yaitu diantaranya sangat penting untuk membedakan antara gangguan dengan morfologi yang mirip dan juga mencirikan sifat-sifat molekuler kanker tertentu. Kedua, sebagai penanda molekul spesifik karakteristik dari peristiwa seluler tertentu seperti proliferasi atau kematian sel atau yang disebut juga apoptosis. 3. Penelitian dasar untuk memahami distribusi dan lokalisasi biomarker dan protein diferensial, dan terdapat 2 metode diantaranya ada identifikasi antigen atau yang disebut imunohistokimia, yaitu ada cara langsung dan tidak langsung. Ada indirect dan direct method. Syarat standar zat warna ideal yang pertama itu murah, tahan lama, mudah dibersihkan dan tidak mudah merusak lingkungan. Selanjutnya ada mounting dan labeling. Mounting merupakan bahan yang digunakan untuk prekat pada tahap akhir pembuatan sediaan untuk diamati di bawah mikroskop. Tujuannya yaitu untuk membantu menahan spesimen di tempatnya saat kita melakukan pencitraan. Yang kedua, untuk mencegah sampel mengering. Untuk lebih cocok dengan indeks bias untuk tujuan yang akan kita gunakan, untuk mencegah pemutihan foto, dan untuk mengawetkan sampel dari waktu ke waktu untuk menyimpan dan jangka panjang. Ciri-ciri dan sifatnya. Yang pertama itu transparan dan tidak berwarna, dapat mempenetrasi jaringan secara sempurna, tidak menimbulkan perubahan pada komponen jaringan, resisten terhadap kontaminasi terutama mikroba, melindungi irisan jaringan dari kerusakan fisik dan kemis, oksidasi dan perubahan pH, dapat larut sempurna dengan bahan dehidrat atau clearing, tidak membentuk kristal dalam jaringan, mengakibatkan patah atau mengkerutnya jaringan, dan tidak bereaksi dengan memudarkan atau mengakibatkan bayangan pada pewarnaan dan produk pewarnaan termasuk histokimia. Itu menggunakan enzim, dihidratasi dan imunohistokimia. Yang terakhir yaitu harus stabil. Klasifikasi yang pertama ada hidrofilik atau yang disebut aqueous mounting media. Ini digunakan untuk bahan yang tidak untuk mewarnai lemak, mewarnai metakromatis, dan metode histokimia enzim tertentu. Mikrotomasia adalah perubahan karakteristik dalam warna pewarnaan yang dilakukan dalam jaringan biologis, ditunjukkan oleh pewarna tertentu ketika mereka mengikat zat tertentu yang ada dalam jaringan ini, yang disebut kromotrop. Misalnya toluene blue menjadi blue drug saat terikat ke tulang rawan. Yang kedua ada hidrofobik atau resonance mounting media.
Ini merupakan teknik pewarnaan rutin di mana bagiannya menggunakan dari silena. Media ini terdiri dari resin, alami dan sintetik, baik berupa pelarut alami maupun yang dilarutkan dalam pelarut, seperti silena sehingga cukup cair untuk memudahkan pemasangan, kompatibel dengan pengeringan dan pengerasan yang cukup cepat. Selanjutnya ada labeling. Gambar di bawah merupakan hasil labeling. Kesalahan identifikasi dan pelabelan pada spesimen pasien yang salah dapat menyebabkan keluarnya laporan yang keliru. Pelabelan yang benar ini penting, sangat penting untuk memastikan bahwa sampel dan data sesuai dengan pasien tersebut. Pelabelan penting bahkan jika hanya satu slide yang harus disiapkan dan digunakan pensil tebal untuk label slide dan jangan menggunakan stiker label.